Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, kita lanjutkan kajian kitab Sulamut Taufiq, pembahasan ilmu fikih karya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Malam hari ini menjelaskan tentang tajhizul mayyit, memprosesi jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ghuslul mayyit wa takfinuhu wassalatu alaihi wa dafnuhu fardu kifayah. Memandikan mayit, mengkafani, mensolati atas mayit dan menguburkan mayat hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah ini beda dengan fardu ain. Kalau fardu ain wajib dilakukan oleh setiap individu muslim mukallaf yang sudah memenuhi syarat wajibnya. Sedangkan fardu kifayah ini adalah kewajiban secara kolektif. Jika sudah ada seseorang yang muslim mukallaf dan memenuhi syarat wajibnya telah melakukannya, maka sudah mencukupi dan menggugurkan dosa orang Islam yang lain. Tetapi jika tidak ada yang melaksanakan sama sekali di daerah itu, maka seluruh orang Islam yang sudah mencukupi syarat wajibnya menjadi berdosa karena kewajibannya tidak dilaksanakan. Termasuk fardu kifayah dalam hal ini adalah memprosesi jenazah dengan syarat idza kana musliman, apabila yang mati ini orang Islam. Karena syariat ini adalah dari Allah dan dari Rasulullah SAW. Hanya Islam satu-satunya agama yang mengajarkan tentang tajhizul mayit. Agama yang lain tidak seperti Islam. Dalam Islam sempurna memuliakan jenazah ini dari memandikan, mengkafani sehingga mayatnya ini menjadi terhormat mulia. Mensolati, mendoakan mayat agar diampuni dosa-dosanya oleh Allah dan dikuburkan di dalam tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Sebagaimana Allah berfirman, dari tanah kami menciptakan kalian semua wahai manusia, dan kepada tanah kami akan mengembalikan kalian semua, dan dari tanah lagi nanti semuanya kalian akan kami keluarkan. Ini melindungi jenazah umat Islam daripada dimakan hewan buas, daripada hal-hal yang membuat orang lain merasa jijik dan sebagainya, karena jasad manusia ini mulia. Walaqad karramna bani Adam. Tidak boleh dijadikan makanan hewan, tidak boleh misalnya dibiarkan membusuk ada di tempat terbuka yang mengganggu dengan baunya. Kemudian wulida hayyan. Syarat berikutnya dilahirkan dalam keadaan hidup. Kalau sudah mati di dalam perut ibunya, maka pembahasannya berbeda.
Nanti akan dijelaskan detail bagaimana tentang hukum bayi yang keguguran. Kemudian wa wajaba lidzimmiyin, dan wajib untuk kafir zimmi. Kafir zimmi ini kafir yang aman, tidak mengganggu umat Islam, bahkan yang berdampingan dengan umat Islam. Ini kalau mati ada kewajiban sebagai sesama manusia, adalah takfinun, mengkafani, wa dafnun, dan juga menguburkan. Karena itu agar tidak mengganggu manusia yang lain. Ketika dia mati, dikafani dan dikuburkan sebagai penghormatan sesama manusia. Adapun yang lain seperti kafir yang memerangi, kafir harbi, ini tidak ada kewajiban untuk mengkafani dan menguburkan, karena mereka itu adalah termasuk yang ghairu muhtaram, makhluk Allah yang tidak perlu dihormati. Salah satunya kafir harbi. Kalau ada kafir yang memerangi Islam mati, kemudian dibiarkan saja membusuk di atas tanah, itu hukumnya tidak berdosa. Wala yusalla alaihima, dan walisiktin mayyitin, dan untuk janin yang sudah mati, yang keguguran, ghuslun wa kafnun wa dafnun. 3 yang diwajibkan: memandikan, mengkafani, dan menguburkan. Wala yusalla alaihima, tidak disolati atas janin yang mati. Wa man mata fi qitalil kufar, orang yang mati dalam jihad memerangi orang-orang kafir, orang yang mati syahid, bisa babihi, dan mati dengan sebab peperangan tersebut, kufina fi thiyabihi, maka hanya wajib dikafani dengan pakaian yang dipakai waktu perang, tanpa seperti kain kafan yang ada di tempat kita. Fa illam takfihi, tapi jika pakaiannya tadi tidak mencukupi, karena kafan itu yang wajib adalah menutupi aurat saja. Kalau pakaiannya misalnya robek karena tersabet pedang sehingga auratnya terbuka misalnya, maka ditambah zida alaiha, ditambah kain yang menutupi auratnya saja. Wadufina, kemudian langsung dikubur, wala yughsal wala yusalla, tanpa dimandikan, tanpa disolati. Ini orang yang mati syahid di dalam peperangan. Kemudian sebelum kita menjelaskan secara detail tentang bagaimana prosesi tentang jenazah ini, maka ada baiknya kita juga mengetahui adab-adab ketika merawat orang yang akan meninggal dunia. Namanya adabul muhtadar. Orang yang akan meninggal dunia ini harus diperlakukan yang baik agar dimungkinkan dia mati dalam keadaan husnul khatimah, mati membawa iman dan Islam. Apa saja adab-adab ketika merawat orang yang hendak meninggal dunia? Yang pertama adalah dibaringkan orang yang mau meninggal itu di atas lambung yang sebelah kanan dan menghadap kiblat, seperti orang yang ada di lahat. Posisi kepala kalau di tempat kita ini di utara, kaki di selatan, badannya miring ke arah kiblat di lambung yang kanan. Kalau tidak mampu tidur miring, maka diletakkan tidur telentang. Posisi tidur telentang ini
kepala ada di timur dan kakinya ada di barat menghadap kiblat. Yang wajib menghadap kiblat itu wajah. Nah, kalau tidur telentang itu wajahnya mesti menghadap ke atas, cuman dikasih bantal supaya agak condong ke arah barat, ke arah kiblat. Maka itu kalau dia dalam posisi tidur telentang bukan dari utara ke selatan, tapi dari timur ke barat. Setelah diposisikan seperti itu, hendaknya ditalkin. Setelah itu yang kedua ditalkin, dituntun untuk mengucapkan kalimat syahadat. Dan cukup dengan mengucapkan la ilaha illallah. Tanpa dipaksa, tanpa diomong yang keras. Kalau perlu, orang yang paling dicintai orang yang akan mati tadi yang menalkin. Ditalkin kalimat la ilaha illallah. Kalau sudah mengucapkan, maka sudah tidak perlu diulang lagi. Agar kalimat terakhir yang dia ucapkan ketika meninggal dunia adalah kalimat la ilaha illallah. Karena dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan, man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir ucapannya keluar dari dunia ini la ilaha illallah, maka akan masuk surga. Itu harapannya. Kalau sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, jangan diajak bicara. Kalau dia berbicara, di akhir pembicaraannya ditalkin kembali mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau dia orang kafir bagaimana? Tetap, kalaupun dia orang kafir, kita usahakan mentalkin syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah dengan kalimat syahadat yang lengkap. Karena dimungkinkan dia itu mendapatkan hidayah dari Allah, masuk Islam, mengucapkan kalimat syahadat di akhir umurnya. Kemudian dibacakan bagi orang yang akan meninggal dunia ini surat Yasin. Iqra'u limautakum surat Yasin. Dalam hadis Nabi menyatakan, bacakan untuk orang yang mati atau yang akan mati dari kalian surat Yasin. Karena fadilahnya itu akan membuat dia kokoh keimanannya, bisa mengucapkan kalimat tauhid, kalimat syahadat ketika akan meninggal dunia. Dan juga dibacakan surat Ar-Ra'du. Surat Ar-Ra'du. Karena fadilahnya orang yang membacakan surat Ar-Ra'du ini kepada orang yang akan meninggal dunia dikatakan oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah, innaha tuhawin khurujar ruh. Membaca surat Ar-Ra'd ini memudahkan keluarnya ruh. Karena sakaratul maut ini adalah sangat sakit. Dikatakan lebih sakit daripada mendapatkan tusukan 70 pedang. Maka kalau semakin lama dia sakaratul maut, semakin sakit keadaannya dan dikhawatirkan karena sakitnya tadi berat, dia tidak mampu mengucapkan syahadat atau kalimat tauhid di akhir umurnya. Maka itu kita berusaha ketika memang sudah kelihatan akan meninggal dunia, dibacakan surat Ar-Ra'du agar mudah keluarnya ruh, tidak sampai menyakitkan dan diiringi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kalau orang yang akan meninggal dunia ini hendaknya diberikan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, diajak untuk bertaubat dan disunahkan juga untuk menuliskan wasiat. Nah, wasiat sebagaimana Allah menjelaskan di dalam Al-Qur'an, para nabi-nabi itu selalu berwasiat kepada anak-anaknya tentang keimanan. Ya. Qala ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Nabi Yakub ini
berwasiat kepada putranya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelah aku meninggal dunia. Maka qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika, kami akan selalu tetap menyembah Tuhan kamu dan Tuhan ayah-ayah kamu, Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun, yaitu Tuhan Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Tuhan yang satu, dan kita ini termasuk orang-orang Islam. Nabi Ismail. Nah, itu harus kita wasiatkan. Dikatakan orang yang mati tidak menulis wasiat itu di kuburannya akan menjadi orang yang bisu. Karena itu disunahkan untuk menulis wasiat. Dan setiap malam sebelum tidur itu disunahkan meletakkan tulisan wasiatnya ada di bawah bantalnya. Para salaf kita itu selalu beliau menuliskan wasiat untuk anaknya, untuk santri-santrinya, untuk orang-orang yang beliau kenal, dan kalaupun tidak ditulis di sebuah buku kitab, ya minimal di lembaran ditaruh di bawah bantalnya. Itu menyebabkan kalau di kuburan dia tidak menjadi orang yang bisu. Nah, menulis wasiat ini penting, terutama kalau memang kita memiliki hak-hak adami. Misalnya punya utang kepada fulan, kepada orang yang itu tidak diketahui oleh keluarga kita, tapi kita tulis wasiat agar nanti bisa ditunaikan dan melepaskan kita dari tuntutan di hari kiamat. Kemudian kalau sudah nyata-nyata orang itu meninggal dunia, apa yang disunahkan sebelum prosesi pemandian, pengkafanan, dan lain sebagainya? Yang pertama adalah taghmidu ainaihi, yaitu menutup kedua matanya. Karena orang yang meninggal dunia ini matanya mengikuti jalannya keluarnya ruh. Ruh ini ditarik dari atas. Nah, makanya mata orang yang meninggal dunia ini pasti melihat ke atas. Dan itu disunahkan untuk ditutup dengan mengucapkan bismillah, Allahu Akbar wa ala millati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau tidak ditutup kasihan akan dimasuki semut atau apa, atau kemasukan debu, dan itu membuat rasanya tetap ada. Karena orang yang meninggal dunia ini ruhnya sudah keluar, tapi perasaannya masih ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga gangguan apapun dia masih merasakan. Kemudian saddul lahyaihi bi isabatin aridah. Juga mengikat rahangnya ini dengan tali yang lebar. Yarbiduha fawqa ra'si, yang diikat dari atas kepalanya begini, dari rahang ke atas kepala. Karena sama ketika dicabut itu adalah kebanyakan keluar dari mulutnya. Makanya orang meninggal ini pasti mulutnya terbuka, dan itu disunahkan untuk ditutup dengan cara mengikatkan kain lebar dari atas kepalanya ke janggutnya atau dagunya. Kemudian talyinu mafasilihi. Setelah itu dilemaskan persendian-persendiannya dengan minyak, kalau perlu dipijit-pijit supaya apa? Tidak kaku ketika dimandikan. Karena dimandikan itu kalau posisi badannya kaku sulit untuk membersihkan, apalagi lipatan-lipatan kulitnya di sendi siku atau sendi lututnya. Nah, kalau pemandiannya tidak sempurna, misalnya ada lipatan kulit yang tidak terkena air, maka itu belum suci. Dan kalau disolati masih belum sah, karena itu pentingnya melemaskan persendian mayat ini, karena kalau dimandikan biar mudah untuk dibersihkan bagian-bagian persendian tadi dan mudah untuk diarahkan, mungkin diarahkan ke kanan, ke kiri, disandarkan, atau
didudukkan mayat tersebut tidak kaku. Dan itu menyebabkan mandinya bisa sempurna. Kemudian nas'u thiyabi mautihi, melepas pakaian yang dipakai saat meninggal dunia. Nah, kalau dia pakai pakaian yang misalnya bagus, yang masih ada kancing dan sebagainya, ini dilepas. Nah, jangan sampai digunting kalau bisa, karena itu haknya warisan, hak warasah, ahli waris. Apalagi kalau misalnya pakai celana yang masih bagus, baju yang masih bagus, ini jangan dirobek, karena itu menghilangkan harta sia-sia. Dilepas biasa, kemudian diganti dengan kain yang tipis, ya misalnya selimut atau apa. Itu haknya ahli waris. Pakaian dan apapun yang menempel pada mayat dilepas. Kalungnya kalau punya perhiasan, cincinnya, anting-antingnya semuanya dilepas. Dan itu nanti menjadi hak waris bagi ahli warisnya. Kemudian wat'uhu ala saririn. Mayat tadi diletakkan di atas ranjang. Nah, sunnah meletakkan mayat itu di atas ranjang, bukan di atas lantai. Nah, kalau bisa ranjangnya khusus yang biasa untuk mayat tersebut. Kemudian dihadapkan ke arah kiblat. Seperti ketika mau meninggal dunia. Kalau masih bisa dimiringkan, ya berarti kepalanya di utara, kakinya di selatan. Tapi kalau telentang, tidak mungkin orang mati itu bisa tegak miring, itu kepalanya di timur, kakinya ada di barat, dikasih sedikit bantal di kepalanya biar menghadap ke arah kiblat. Nah, biasanya yang salah di sini ini tetap posisinya ada di ada di utara kepalanya. Kakinya di selatan tapi tidurnya telentang. Ini yang kurang benar. Sunnahnya itu yang menghadap ke kiblat adalah wajahnya. Berarti ada di timur kepalanya, kakinya di barat. Setelah itu wa yudau ala batnihi syai'un tsaqil. Diletakkan di perutnya ini sesuatu yang pemberat, tidak terlalu berat, kal miqos, seperti gunting atau mir'ah atau kaca. Nah, tujuannya apa? Untuk supaya tidak kemasukan angin perutnya ini. Karena orang yang masih hidup ini bisa sirkulasi udaranya lancar dengan membuang nafas. Tapi kalau sudah meninggal dunia, nah kadang-kadang angin ini masuk membuat perutnya kembung. Nah, itu caranya supaya tidak sampai kemasukan angin sampai kembung perutnya, dikasih pemberat, semisal gunting atau cermin, itu hukumnya sunnah. Kemudian ad-du'a lil mayyit ma'afi lidzalika kulli. Nah, semua yang dilakukan tadi mulai melepas baju semuanya sampai menidurkan telentang itu diiringi dengan mendoakan kepada mayat. Kalau ada mayat atau kita mendengar orang yang baru meninggal dunia setelah istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kita mengucapkan azamallahu ajrakum wa ghafara limautakum. Semoga kamu mendapatkan pahala besar dan Allah ampuni orang yang mati di antara kalian semua. Nah, itu disunahkan mengucapkan doa memintakan ampun dosa orang yang meninggal dunia. Kemudian wa yubadaru bi bara'ati zimmati. Setelah meninggal dunia, segera menunaikan tanggungan-tanggungan mayat tadi. Kalau mayat tadi misalnya punya hutang, ya segera hubungi siapa orang yang memiliki hak hutang itu. Kalau bisa dilunasi, kalau tidak bisa ditunda pelunasannya. Yang penting sudah ada
pengalihan pembayaran. Kemudian kalau mayat tadi punya wasiat, nah wasiatnya ditunaikan. Wasiat yang berhubungan dengan harta. Karena tidak boleh membagi harta warisan itu kalau mayatnya masih punya tanggungan. Yang pertama hutang kepada Allah, seperti dia harus bayar zakat misalnya. Itu dikeluarkan dulu. Atau dia punya nazar dengan urusan uang, nah itu ditunaikan dulu. Hutang kepada Allah kalau sudah, kemudian hutang kepada manusia, dibayarkan dulu. Ahli waris tidak boleh mengambil haknya sebelum melunasi membayar hutang-hutangnya mayatnya. Karena sebenarnya itu hartanya mayat ya untuk pelunasan hutang dia, bayarkan. Setelah itu yang ketiga adalah wasiat dengan urusan harta. Kalau misalnya mayat itu sebelum mati berwasiat untuk bersedekah di masjid misalnya 100 atau 1 juta, maka ambil harta mayat ini untuk dilaksanakan wasiatnya tadi. Nah, begitu pula tentang prosesi jenazah, ini diambil dari hartanya mayat untuk membeli kafan, untuk membeli peralatan mandi. Kalau misalnya dia untuk menguburkan ini perlu biaya orang yang menggali kubur atau yang lain semuanya, semua itu diambilkan dari hartanya orang yang meninggal dunia, tarikahnya. Jangan dibagi waris dulu sebelum ini dilaksanakan. Kalau sudah diambil semua, nah sisanya ini baru dibagi kepada ahli waris. Baru setelah itu segera pelaksanaan tajhiz, mulai memandikan dan yang lain. Mengenai mayat yang wajib dimandikan, tadi sudah dijelaskan adalah muslim yang dilahirkan dalam keadaan hidup dan bukan meninggal dalam peperangan jihad fi sabilillah. Kalau orang yang jihad fi sabilillah ini hukumnya tidak perlu dimandikan dan tidak perlu disolati. Cukup dikafani dengan pakaian yang dipakai saat perang itu dan dikuburkan. Kenapa tidak perlu dimandikan? Karena orang yang mati syahid ini nanti di akhirat dibangkitkan dengan keadaan jihadnya sebagai lambang kepahlawanan Islam. Ya dengan bentuk berdarah-darah. Cuman akan berbau sangat wangi dan diganti dengan misik dari surga. Itu menunjukkan ini pahlawan agama. Orang-orang yang berjasa kepada agama Islam itu kemuliaan. Makanya kalau itu dihilangkan bekas-bekas darahnya, ini tidak boleh, haram menghilangkan tanda kepahlawanan Islam. Dan tidak disolati. Kenapa orang mati syahid tidak disolati? Karena dia sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang mati syahid ini langsung masuk surga tanpa hisab, maka tidak perlu disolati. Karena tujuan sholat ini adalah memintakan ampunan dosa orang yang meninggal dunia. Kalau mati syahid sudah pasti diampuni oleh Allah, maka tidak wajib disolati. Nah, masalah mati syahid ini ada dua. Yang pertama syahid dunia akhirat, yang kedua syahid dunia saja, syahid akhirat. Syahid dunia akhirat yang tadi itu, orang yang mati dalam jihad fisabilillah karena membela agama Allah, ikhlas karena Allah. Yang kedua adalah syahid akhirat. Dia di akhirat mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid, masuk surga tanpa hisab. Tapi di dunia dia hukumnya biasa. Dalam hukum fikih seperti orang yang mati biasa, wajib dimandikan, dikafani, disolati dan dikuburkan. Orang yang syahid akhirat ini contohnya seperti orang yang mati tenggelam.
Atau kaman kutila duna malih au nafsi au irdi, orang yang mati karena mempertahankan hartanya. Misalnya dia akan dibegal, kemudian dipertahankan sampai dia dibunuh. Nah, ini mati syahid akhirat. Di akhirat dia mendapatkan pahala syahid. Atau menjaga dirinya. Atau orang yang mati kebakaran. Nah, dia tidak sengaja, orang mati kebakaran itu musibah. Maka dengan kesabarannya mendapati musibah itu diganti dengan pahala mati syahid. Wal mabtun, atau orang yang mati karena sakit perut misalnya. Dan juga orang yang mati karena wabah yang melanda seperti taun. Orang yang mati di zaman taun ini mendapatkan derajat syahid di akhirat. Dan juga orang yang mati dalam keadaan mencari ilmu. Talabul ilmi itu dikatakan kalau mati dalam perjalanannya mencari ilmu, maka dia tergolong mati syahid. Atau mati karena didolimi oleh seseorang yang menjadi korban, misalnya kejahatan, maka itu orang yang mati syahid di akhirat. Sekarang mengenai hukum bayi yang mati keguguran. Bayi yang keguguran ini ada kalanya sudah sempurna bentuknya, yaitu sudah di atas usia 6 bulan kandungan, dan ada yang belum sempurna usianya sebelum 6 bulan ada di kandungan. Karena minimal perempuan yang hamil itu adalah 6 bulan sudah bisa melahirkan. Maka jika sudah usia 6 bulan kelahiran itu normal. Seperti dia lahir dalam keadaan menangis atau bergerak-gerak, bernafas, lahir sempat hidup, maka hukumnya seperti orang dewasa, dimandikan, dikafani, disolati, dan dikuburkan seperti mayatnya orang dewasa. Yang kedua, jika dia belum usia sempurna, sehingga tidak tampak seperti bentuk manusia. Seperti hanya bentuk kepala, tidak ada kepalanya, tidak ada, maksudnya bentuknya hanya sebagian saja. Maka misalnya tetap ada kepalanya, ada tangannya atau kakinya, tapi ada yang kurang. Ini dimandikan, dikafani saja. Kemudian dikuburkan tanpa perlu disolati karena belum menjadi manusia. Kalau keluarnya sebelum 6 bulan, ini sama seperti yang tidak sempurna tadi, hanya dimandikan, dikafani, dan dikubur tanpa disolati. Karena tidak ada roh, tidak ada yang sempurna menjadi manusia. Kalau hanya sebatas seperti segumpal daging saja, maka hukumnya tidak diwajibkan apa-apa, tapi disunahkan hanya dibungkus dengan kain kemudian dikubur karena itu adalah bagian daripada daging manusia. Maka ini cara-cara tentang prosesi mayat baik yang normal ataupun yang tidak normal, dan ini disunahkan bersegera. Jangan menunda. Kalau meninggalnya malam hari, kalau bisa segera langsung diprosesi malam itu dan segera dimakamkan. Jangan menunda besok, karena dalam hadis Rasulullah SAW, "Idza mata ahadukum fala tahbisuhu wa asri'u bihi ila qabri," rawahu Tabarani.
Nabi mengatakan apabila ada seseorang yang meninggal dunia, jangan ditahan-tahan. Kalian semua jangan menahan mayat itu. Segerakan untuk bisa menuju ke kuburan. Makanya kalau sekarang alhamdulillah ada yang meninggal malam dikubur malam hari. Ada lampu di pemakaman. Kecuali dalam keadaan yang tidak memungkinkan hujan deras atau ada hal-hal yang menghalangi baru tertunda. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyatakan man mata bukratan fala yaqilanna illa fi qabri wa man mata asyiyatan fala yabitanna illa fi qabri rawahu Tabarani. Orang yang mati di pagi hari maka jangan kalian tidurkan mayat tadi kecuali ada di kuburannya. Jangan sampai nunggu tidur siang di rumah mayatnya. Pagi langsung dimandikan, dikafani, disolati, berangkat ke kuburan. Wa idza mata asyiyatan, kalau matinya dalam keadaan sore atau malam, fala yabitanna illa fi qabri. Jangan sampai menginap malam hari itu kecuali sudah ada di kuburan. Maka lebih cepat memprosesi jenazah ini lebih baik. Karena kalau mayatnya tadi orang yang baik, dia akan segera mendapatkan nikmat di dalam kuburnya. Kalau ditunda, ini menunda hak seseorang. Ini tidak baik. Kalau dia orang yang buruk, maka orang-orang yang hidup ini akan terhindar daripada keburukannya. Tidak akan terkena fasad atau bahaya orang tersebut. Nah, itu termasuk haknya mayat. Segera diprosesi dan segera dimakamkan di pemakaman. Oleh karena itu, hal-hal semacam ini kalau bisa setiap kita penuntut ilmu ini tahu. Agar ketika di kampung atau dalam keluarga kita ini terjadi hal seperti itu, meninggal dunia malam hari misalnya, sudah bisa langsung diprosesi. Karena semakin cepat itu semakin baik. Ya, ataupun kadang-kadang keadaan darurat. Misalnya tukang yang memandikannya lagi sakit atau pergi keluar kota dan sebagainya, maka menjadi tanggung jawab kolektif bagi orang-orang yang mengerti tentang prosesi jenazah ini. Bagaimana kalau dilakukan oleh perempuan? Yang laki-laki tidak bisa, misalnya bekerja semua, yang ada perempuan. Atau ada laki-laki tapi tidak mengerti bagaimana cara memandikan, mengkafani, terus dilakukan oleh perempuan. Maka hukumnya ini tidak sah. Karena kewajiban ini kepada laki-laki. Kecuali kalau memang tidak ada laki-laki sama sekali. Maka tidak sah dilakukan oleh perempuan atau anak kecil. Karena ini seperti hukumnya fardu kifayah itu diwajibkan kepada laki-laki. Kalau satu laki-laki sudah sah. Tapi kalau perempuan semua tanpa ada laki-laki ini tidak sah. Kalau tidak sah berarti laki-lakinya semua wajib melakukan dan itu berdosa kalau tidak dilaksanakan oleh orang-orang muslim. Sebelum kita lanjutkan mungkin ada yang ditanyakan tentang tajhizul janaiz. Ya, bagaimana kalau menunda untuk menunggu kedatangan putranya, saudaranya, kerabatnya yang jauh untuk besok dikuburkan. Maka hukumnya ini karena ini adalah sunnah, tidak wajib, hukumnya boleh-boleh saja. Kalau dilakukan yang segera seperti ini hukumnya sunnah. Tapi kalau ditunda ini hukumnya boleh. Ya, tidak sampai berdosa. Apalagi kalau menundanya ini untuk semakin banyak orang yang mensolati. Misalnya meninggalnya di waktu jam kerja. Menunggu datangnya orang
untuk sholat, ya akhirnya dibuat sholat jenazahnya setelah zuhur atau setelah asar, meskipun meninggalnya pagi hari, ini hukumnya boleh saja karena ada maslahah. Tapi kalau tidak ada kepentingan, nah itu lebih baik disegerakan masalah prosesi jenazah ini. Yang lain, kalau ada yang meninggal terang-terang itu gimana ya? Kita di Surabaya ya, minta meninggalnya minta dikubur di Batu. ya masalah ngubur mayat yang bukan di tempat matinya, itu hukumnya boleh saja. Wasiat misalnya, seperti itu diperbolehkan. Asalkan tidak ada permasalahan dengan wilayah daerah orang yang akan ditempati itu. Hukumnya boleh. Tapi kalau sudah dikuburkan di tempat itu, kemudian digali untuk dipindahkan di tempat lain, nah ini hukumnya berbeda. Tapi kalau sebelum mati minta dikuburkan ada di Pasuruan misalnya, boleh-boleh saja, asalkan tidak ada masalah dalam penguburan tadi itu. Tapi kalau menundanya terlalu lama, sampai harus menunggu kapal yang menyeberang dari pulau terpencil ke tempatnya, ini terlalu lama, nanti mayatnya membusuk, itu maka hukumnya haram. Selama mayat tadi itu masih utuh, tidak berubah, hukumnya boleh. Kalau misalnya diawetkan, dibekukan, itu masih, ya, tapi kalau dibekukan tidak boleh, itu mengganggu menyakiti mayat. Tapi kalau sekedar diformalin agar awet, itu hukumnya boleh-boleh saja. Tapi kalau mayat dimasukkan lemari pendingin, nah itu haram hukumnya. Kita saja kalau tidur dimasukkan lemari pendingin, mau apa tidak? Nah itu haram hukumnya meletakkan mayat di lemari pendingin, apalagi tidak berpakaian, auratnya terbuka, itu hukumnya haram. Ya kalaupun tidak ada keluarganya, yang penting ada yang melaksanakan prosesi tadi. Oh ini mayat kecelakaan, tidak ada keluarga yang mengakui atau tidak ada yang mencari, ya sudah, ada orang yang disuruh memandikan, mengkafani, disolati, kemudian dikubur di tempat itu. Perkara besok ada orang yang datang, ya sudah diberikan tahu ini lokasi kuburannya, ini bukti-buktinya, tanpa harus menyakiti kepada mayatnya, dimasukkan ke lemari pendingin 2 bulan misalnya. Nah ini kedinginan ekstra, haram hukumnya. Wallahu alam bissawab. La